Nah, jadi ini ada pertanyaannya, nanyakan Bang, kandang yang ideal untuk merpati itu ukurannya berapa sih? Nah, nanti saya akan kasih tahu ya. Sebetulnya ini tergantung dari budget kalian. Jadi kalau untuk player, terus juga untuk indukan, pijikan, itu tergantung dari budget kalian. Terus juga tergantung dari tempat lahan. Jadi ini hanya buat kalian saja yang memiliki lahan dan budget yang memadai. Jadi di sini saya mau sharing, berbagi untuk kandang merpati yang idealnya itu seperti apa sih. Sebetulnya nggak ada, kalau itu sih nggak ada ya, tapi saya sambil ngasih makan. Ini nggak pada sabar, sambil ngasih makan merpati biar nanti saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya. Ukuran kandang merpati. Jadi kalau khusus untuk player, itu seperti ini teman-teman. Jadi harus disediakan pagupon, wajib, karena untuk istirahat, terus juga untuk menggiringkan merpati agar giringnya maksimal dan bagus. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat, bisa dicontoh kandang seperti ini. Nah, ini masuk dulu sini. Kita sambil ngasih makan ya. Nanti saya kasih ukurannya berapa sih, panjang, lebar, tinggi, yang baik untuk merpati player atau merpati yang mau digiringkan. Ini sore hari jadi merpatinya pada lapar. Nah, terus guponya berapa? Ini banyak yang nanya. Sini dong, turun. Nanti ukurannya berapa? Berikut nanti saya kasih tahu juga ukuran gupon yang ideal. Nih, berdasarkan saya juga nanya di senior, ukuran gupol standar nasional. Untuk ukuran kandang merpati yang ideal itu harus disesuaikan, terutama itu dengan budget kalian. Kalau kalian memiliki dana atau budget yang lebih banyak atau lebih besar, kalian bisa mengikuti saya. Jadi untuk tinggi ini, nah ini pada umumnya itu hampir rata-rata itu 70 cm untuk tinggi dari atas ke bawah. Nah, untuk lebarnya pun sama, ini 70 cm. Nah, untuk dari sini, dari depan ke belakang ke sana itu biasanya 60. Nah, itu ukuran standar yang dibuat oleh pengrajin-pengrajin. Nah, cuman alangkah baiknya saya sudah pernah buat kandang seperti itu. Kandang merpati yang dulu itu alhasil ketika merpatinya kawin itu masih kadang bagian sayap ujungnya terkena bagian pinggir, jadi saya ditambahkan sedikit. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti saya untuk ukuran dari atas ke bawah ke sini, ini saya berarti tinggi. Untuk ukuran tinggi saya memakai ukuran 80 cm. Nah, untuk ukuran lebar sendiri ini sama 80 cm. Nah, untuk ukuran dari depan ke belakang saya memakai ukuran 90 teman-teman. Jadi 80 kali 80 kali 90 cm. Jadi seperti itu teman-teman, karena saya waktu kandang yang dulu itu ketika merpatinya kawin di atas gupon, dia bagian sayapnya terkena, bagian ini samping ini, terus bagian atasnya juga terkena. Ketika ke kandang yang dulu itu ukuran 70, 60, 70. Nah, jadi saya dirubah, saya naikkan 10 cm. Jadi untuk kalian juga bisa lihat nih, untuk proses kawin juga mudah. Kandang yang dulu itu saya terlalu sempit, bahkan untuk proses kawin pun merpatinya kadang masih terkena ini bagian samping.
Jadi saya lebarkan 10 cm. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih posisinya tuh. Jadi nyaman untuk merpati ketika ini saya tidak mengumbar merpati. Jadi ketika merpati giring, merpati yang mau digiringkan, jadi saya simpen di dalam saja. Cukup paling dijemur sebentar. Terus juga jangan lupa dikasih asinan ketika kalian membuat kandang seperti ini. Jadi ini untuk dia pergerakan bebasnya pun dia leluasa teman-teman, karena ini dari sini ke sini 80 cm. Dari sini atas ke bawah 80. Nah, sedangkan panjang, untuk panjang dari sini ke sana itu saya memakai 90 cm. Jadi cukup untuk gupon sendiri. Nah, untuk gupon sendiri saya contohkan yang mana ya? Nih sama untuk gupon bagian berarti lebar. Untuk lebar itu saya menggunakan panjang 50 cm. Nah, sedangkan untuk tinggi itu 35 cm. Untuk lebarnya saya kasih 40 cm. Nah, ini sangat, jadi buat merpati istirahat, buat merpati mengeram itu sangat nyaman teman-teman. Jadi merpati kalian pasti nggak butuh namanya umbar lagi. Jadi kita nggak perlu mengumbar atau mengelepas merpatinya. Jadi cukup di dalam kandang aja seperti ini, insya Allah dia pergerakannya itu udah bebas. Jadi ketika baru dikeluarkan dari dalam gupon pun dia langsung membukaan sayap, merentangkan sayap dengan leluasa. Nah, untuk kawin pun mantap. Jadi idealnya segini teman-teman. Cuman teman-teman juga bisa boleh kalau punya lahan besar itu harusnya tingginya dari sini ke bawah langsung. Kalau saya kan ini dibagi dua nih teman-teman. Jadi karena merpatinya banyak, lahannya nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau harus seperti ini untuk menghemat tempat atau menghemat lahan. Jadi seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ini guponnya sudah jadi semua. Jadi guponnya udah baru semua teman-teman. Dari yang pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk modelnya ini kalau yang di atas saya minta request model baru. Jadi ada bintang-bintangnya. Terus apa lagi ya? Kalau cukup ya teman-teman. Nah, iya untuk ini. Jadi ini apa sih Bang gunanya nih? Pintu kecil seperti ini. Jadi pintu kecil seperti ini kalau tempatnya luas kita bisa ngelepasnya tanpa harus membuka ini apa pintu utama atau pintu besar. Jadi merpati yang seperti ini jadi buat masuk keluar masuk merpati. Nah, sedangkan pintu yang besar seperti ini berfungsi untuk memasukkan kupon ke dalam kandang. Jadi kalau nggak pakai pintu besar seperti ini, nggak ada pintunya, nggak bisa dibuka seperti ini. Nah, ini nanti kita ngambil kuponnya kesusahan teman-teman. Nah, kalau ini gunanya kalau kalian punya tempat yang luas. Jadi ini tinggal dibuka, tinggal kita buka aja seperti ini. Nah, terus juga ini buat ngasih makan juga enak. Jadi di sini saja tanpa harus kita membuka pintu besar. Cuman kalau saya yang tadi memang saya biasa membuka pintu besar nih. Kalau kasih makan seperti ini kan lebih enak tuh. Jadi kita langsung kasih ke sini. Nih fungsinya. Nah, untuk ukuran ini saya kasih ini 20 cm teman-teman. Nah, sedangkan dari atas ke bawah ini saya 30 cm. Ini 20, lebar, tinggi 30, 20, 30. Nah, jadi lebih leluasa. Ketika dilepas pun merpati kalau mau masuk ke sini nyaman tuh, langsung masuk. Nggak terlalu kecil. Nah, pintu yang dulu itu kandang dulu, kandang yang lama terlalu kecil jadi sempit. Kalau ini enak, jadi dia langsung masuk ke dalam tanpa harus menabrak bagian pintu-pintu bagian dinding ini. Nah, kalau ini bebas ya, sesuai selera teman-teman. Dari jarak ini ke sini terserah teman-teman maunya seperti gimana. Terus juga bisa memakai ruji fiber. Kalau kebetulan saya pakai kawat ram. Nih. Nah, terus ini juga belum ada selorokan ininya. Saya kasih selorokan nanti. Nih, ini lagi proses pembuatan. Jadi buat itu nahan kotorannya agar tidak jatuh ke bawah. Nah, untuk yang di bawah ini teman-teman karena ini fungsinya untuk indukan nih. Jadi saya nggak memakai alasnya, langsung pakai tanah atau ini semenan tuh. Jadi seperti itu. Nggak enaknya juga ketika kita membersihkannya, jadi enak kita tinggal semprot pakai air terus kita singkirkan, jadi nggak tanpa kawat. Nah, tuh ini kandangnya
Jadi lebih enak. Ini merpatinya juga lebih sehat kalau kandang seperti ini. Nah, untuk ukuran luas berarti tinggal 80 kali 4. 8 kali 4 berarti 36. Berarti sekitar 4 meteran. 4 meter, 3 meter lebih lah. 3 meter lebih sedikit. Terus untuk tingginya berarti ini kurang lebih 1,5 meter, hampir 2 meter. 2 meter, anggap aja 2 meter. Dari sini ke sana 4 meter. Terus dari sini ke bawah 2 meter. Jadi untuk luas keseluruhan, nah teman-teman harus memiliki lahan kurang lebih 5 meter, 5 kali 4 atau 5 kali 5 meter. Jadi muat bikin kandang seperti ini. Nah, untuk kandang seperti ini saya buat permati, teman-teman. Jadi diam di tempat ini, nggak bisa dipindah-pindahin. Kalau mau dipindahin ya terpaksa harus dibongkar. Jadi ini permati. Kenapa? Karena nanti tergoyang-goyang kalau nggak permati. Kalau kandang biasa itu nggak, apa sih namanya, nggak bisa diem. Jadi kalau ini enak, dia standby, diem di tempat, nggak bisa dipindah-pindahin. Nah, jadi seperti ini contohnya, teman-teman. Nah, itu juga ini saya dapat sharing juga dari para senior, kandang yang nyaman untuk merpatinya, baik merpati indukan, merpati player atau pijikan. Nah, kalau untuk ternak saya memakai kandang lovebird atau lovebird. Jadi dia lebih simpel, membersihkannya juga lebih cepat, lebih enak. Nah, di sebelah situ saya memakai kandang itu untuk khusus indukan. Nah, ini khusus player, khusus merpati yang saya akan giringkan, merpati player, merpati yang sedang dilatih. Jadi saya memakai kandang ini. Jadi ketika malam hari saya masukkan ke dalam gupon. Jadi dimasukkan. Nah, pagi, siang sampai sore saya keluarkan seperti ini. Terus sore saya beri makan. Terus malam saya masukkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah, enak juga nih, dilihatnya juga enak, terlihat enak. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja buat teman-teman nih yang bertanya ukuran kandang ideal seperti itu. Semuanya tergantung dari budget kalian. Kalau kalian mau mengikuti seperti ini, monggo silakan. Kalaupun tidak apa-apa. Karena ini khusus yang bertanya saja meminta ukuran kandangnya. Nah, sebetulnya kandang yang ideal itu tergantung dari kitanya, tergantung dari merpatinya. Kecil pun nggak sebesar ini. Kalau tempatnya bersih, nyaman, ya itu juga sama, namanya ideal. Cuman kan kalau buat yang dilatih player kurang bagus karena pergerakannya itu terlalu sempit. Jadi dia nggak bisa membukakan sayap. Jadi ketika setelah habis latihan, pulang dari latihan, dia harusnya kan pergerakan. Nah, itu kalau tempatnya sempit, alhasil nanti pergerakannya kurang, jadi terbatasi. Jadi lingkungannya itu apa namanya, si merpatinya itu kurang gerak atau terbatasi. Seperti yang kandang saya dulu itu kurang nyaman. Proses kawinnya pun kadang kesusahan si merpatinya. Terus juga ngerusak bulu-bulu si merpati, bulu bagian sayapnya, karena nabrak ketika proses kawin. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, ukuran kandang merpati yang ideal. Itu menurut saya. Silakan teman-teman bisa mengikuti, bisa juga tidak mengikuti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.